Tapi kalau misalkan mudiknya ke Family Mart gitu, Temen aku ada tuh yang dia nggak puasa karena mudiknya dari Condet ke Tanjung Barat. Emang boleh Bib kayak gitu? dia perjalanan dari rumah ke warung. Mudik. Pusing nih gue. Kenapa boy? Mudik boy, keluar duit lagi ya kan. Keluar duit. Jauh, ya kan bensin, AP segala. Segala. Kayak kan kayak dapat pahala lebih kayak. Gue pengen nanya sih Bib sebenarnya. Kalau misalkan mudik tuh kan udah jauh, keluar biaya kan, terus juga kayak misalkan pendatang dari kota-kota jauh di ujung sana, misalkan dia kampungnya di Kolombia Tengah ya kan. Dia ke sini. Ke Uganda. Iya, terus habis itu dia kan berpuasa terus pulang begitu udah mau lebaran dia pengen mudik tuh, Bib. Terus dia kan kayak banyak lah pengeluarannya, tenaga semua segala macem, belum lagi dia pas pada saat puasa dia jalan mudik juga tuh. Dan itu kira-kira itu dapat pahala lebih nggak sih, Bib? Kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat mudik itu tuh mulia sih. Dan mudik ini di Indonesia doang kayaknya ya terjadinya ya fenomena mudik ini ya. Dan mungkin udah berapa tahun lamanya. Pokoknya kita lahir kita udah kenal mudik Iya, kan. benar. Bukan hal yang baru buat kita. Nah, mudik ini kalau kita lihat dan kayaknya pengalaman kita semuanya tuh kurang lebih sama. Intinya mudik ke kampung halaman, ketemu keluarga yang udah lama gak ketemu, keluarga jauh, keluarga deket, salam-salaman, minta maaf, baik niatnya. Terus kita menjalin silaturahmi kita jalin mungkin untuk beberapa hari ke depannya setelah lebaran. Di waktu kita yang lagi kosong, lagi gak ada kerjaan, jadi kayak spending time with family-nya tuh dapat gitu. Dan itu berpahala. Bahkan Nabi itu menganjurkan untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan sana family, keluarga, saudara, kerabat dan seluruh umat muslim lainnya bahkan. Karena di muslim itu ada ajaran salah satunya hablum minan nas. Jadi kayak cinta, kasih sayang sesama manusia. Nah, kita di situ cinta kasih sepenuhnya aja ketika lagi mudik kan. Yeah. Terus kalau ditanya imbalannya apa, imbalannya ya mungkin harusnya pahala dari karena kita menjalankan silaturahmi itu, menjalin tali silaturahmi pada family gitu. Tapi kalau misalkan mudiknya ke Family Mart gitu, enggak sih? Enggak ya. Kopi susu keluarga. Kopi susu Enak, keluarga. kopi susu keluarga. The best. Nah, Bib, mudik itu kan perjalanan jauh nih. Nah, pas lagi mudik tuh kita boleh nggak sih nggak puasa? Dan ketika kita lagi nggak puasa dalam keadaan mudik, itu apakah harus kita ganti juga? Apa gimana? Jelas segala bentuk apapun. Gini, mudik itu kan kita safar itu perjalanan jauh. Kalau kita kayak dirasa udah nggak kuat, daripada batal, dan dibatalin atau sengaja nggak usah dipuasa aja hari itu. Karena jelas, apalagi kalau urusan sholat aja nih, ketika kita perjalanan jauh, kurang lebih 82 sampai 84 km itu, kita udah boleh menjamak qashar sholat kita gitu. Menjamak bisa di awal bisa di akhir sholatnya. Qashar itu dipendekkan waktunya. Nah, terus kalau untuk mudik ini gini aja, kalau kita pikir yang enak ya, misalnya kita orang Jakarta, kita stay sekarang di Jakarta, kita aslinya orang tua orang Surabaya deh, dari Jakarta ke Surabaya, kalau naik pesawat paling 2 jam kurang lebih, dan itu kan bisa dikatakan perjalanan yang enteng. Jadi sayanglah kalau kita nggak puasa cuma gara-gara alasan kan mudik, kan ini, kan itu. Ya kayaknya lebih baik berlapar ketika mudik ataupun ya puasa lah, menahan yang lainnya selain berlapar, daripada kita di luar bulan Ramadan nanti orang nggak puasa kita malah puasa sendirian. Itu lebih berat tau. Kalau ini kan kita wah lagi pada puasa kan, jadi bareng-bareng kita stay together gitu. Temen aku ada tuh yang dia
nggak puasa karena mudiknya dari Condet ke Tanjung Barat. Emang boleh Bib kayak gitu, katanya perjalanannya jauh, jalan kaki. Jauh soalnya. banget, jauh banget, jauh banget. Tanjung Barat. Soalnya Naik gojek 15.000. Sama ada teman gue juga, dia nggak puasa karena dia perjalanan dari rumah ke warung Mudik. beli rokok, memang nggak pengen puasa aja. Ya kan jadi dia nggak puasa ya boy. Berarti Bukan mudik ya. iya nggak mudik. Padahal perjalanannya Emang nggak pengen puasa aja. singkat, cuman dia kenapa nggak puasa gitu? Padahal dia cuman pengen beli rokok doang, atau kayak dia ada perjalanan nih dari rumah ke warteg gitu. Kenapa harus nggak puasa? Mungkin pola pikir dia Oh, mengenai mudik, langka yang ya, jalan lah. mudik benar. Ada perjalanan mudik. Tapi emang, Salah itu. sebenarnya tuh ketentuan jaraknya tuh berapa sih Bib kalau boleh tidak berpuasa tuh? Maka tadi kan kalau Tanjung Barat ke Condet kayak nggak boleh ya, nggak puasa ya. Nggak boleh kalau itu. Deket. Sebenarnya kalau jarak puasa itu tidak ada standarnya tuh waktu atau jarak segimana gitu kalau buat mudik. Karena kan mudik bukan fenomena Islam yang dulu zaman dulu. Ini kan fenomena Islam yang terjadi di Indonesia. Nah, tinggal hukum Islam itu dicari mana yang kira-kira sesuai dengan mudik begini, hukumnya begini. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau waktu untuk mudik ini ada tipsnya. Mudik atau perjalanan jauh, kayak kalau misalnya di zaman Nabi saat itu di Arab Saudi yang gurun semua itu, supaya tetap kuat berpuasa itu mudiknya atau perjalanannya dimulai subuh. Dan setelah sholat subuh itu kita kalau masih ada wudu ya bagus, kalau nggak ada wudu lagi misal batal wudunya, wudu sholat sunnah safar. Anda sholat sunnah safar itu sholat sunnah sebelum mulai perjalanan jauh. Selama perjalanan ya dianjurkan berzikir dan lain-lain. Terus nyampe kota tujuan ya bersyukur karena udah nyampe kota tujuan. Nah dengan demikian berarti bisa saja mudik itu menjadi sebuah hal yang enteng dengan tips yang dibagikan oleh beberapa ulama tersebut gitu. Paling kalau memang nggak kuat ya udah nanti diganti gitu. Tapi kan sayang lah, kecuali kalian sakit atau apa kejatuhan kerbau pas lagi di jalan kan Ketabrak kereta gitu kan. Selengkat soalnya. Iya biar maksudnya kan agak pasti agak ketabrak juga kan. Gara-gara mau nyelengkat kereta ya. Karena menyerempet kereta gitu Bim. Kayak gitu juga. Lagi-lagi Ngawur udah lagi, jam-jam. ngawur lagi tiap sore udah mau buka nih ngawur lagi. Masih banget deh. Penutupnya kenapa langsung gitu ya? Lagi-lagi. Lagi. Udah jam-jam ini. Udah jam-jam ini. Guys, kita mau buka puasa dulu nih. Udah jam-jam mau buka puasa. Udah ngomongnya udah mulai ngaco nih, udah nggak benar nih. Kita lanjut lagi di Fast and Curious episode berikutnya, dan terima kasih sudah nonton Fast and Curious Exploring the Depth of Ramadan, hanya ada di YouTube channelnya Studio Kecil TV sama gue Diku. Gue Vira, gue Naya. Gua Pakong. Gua syukuri. Dan sampai jumpa lagi di Fast and Curious episode berikutnya. Bye bye.